bisa jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrol ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang berhubungan dengan dunia pendidikan kita. Nah, di sini itu ternyata ada penyebutan tentang organisasi bayangan yang dimana itu pun juga masuk ke dalam salah satu bentuk kebijakan yang ada di negara kita. Nah, dalam membahasnya, tapi tidak sendirian ya, dan saya yaitu Erika. Nah, menurut Erika, ini kan sudah membaca ya dalam arti tentang, oh ternyata dunia pendidikan kita itu sekarang lagi hangat-hangatnya ya mengenai adanya isu dibentuknya organisasi bayangan. Nah, kalau Erika sebetulnya, eh, apakah ini juga sama nggak sih dengan organisasi seperti yang bersifat rahasia gitu, Erika? Silakan. Kalau kalau aku bilang sih hari gini emang lagi trending sih kok. Namanya staf khusus ya, toh di jajaran kabinet kita rasanya semua menteri itu punya staf khusus yaitu orang atau organisasi bayangan yang biasanya mengupdate atau apa ya memberikan pertimbangan untuk keputusan-keputusan mereka seperti itu. Buat aku sih personally itu it's okay gitu loh. Maksudnya Hmm. kadang-kadang ya kita tahu sendiri kalau jajaran menteri itu kadang-kadang sifatnya adalah jabatan politik dalam artian karena partai politiknya dia menang maka dia diberi jabatan menteri kayak gitu-gitu. Itu kalau aku bilang aku bisa ngerti gitu loh. Jadi mereka menyewa atau apa ya mempunyai staf khusus yang memberi mereka masukan kira-kira apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara melakukan sesuatu kayak gitu-gitu buat aku sih basicnya sih oke. Cuman eh, yang jadi pertanyaan adalah kalau untuk pendidikan kenapa nggak dibuat kayak training center untuk para guru gitu. Kalau aku sih kebetulan ada salah satu temanku itu guru jadi mereka kan komplainnya adalah kurikulum yang buat mereka sendiri mereka tidak ngerti gitu loh. Jadi susah ya kalau seandainya mereka sendiri nggak ngerti kurikulumnya terus mau nerangin ke siswanya gimana kayak gitu-gitu. Itu yang mungkin kalau aku lebih lebih apa ya lebih concern ke sana gitu karena eh, Indonesia ini kan nggak cuman Jawa aja gitu loh. Maksudnya ada pulau-pulau lain dan biasanya yang ke arah yang sedikit pelosok itu yang susah dalam artian nggak usah ngomong untuk guru ya fasilitas untuk pendidikan seperti ruang kelas kayak gitu-gitu juga mereka limited ya gitu loh. Jadi kalau kalau aku bilang kalau mau bikin pendidikan yang merata itu harus dimulai dari yang bawah dulu gitu loh. Jangan jangan terlalu fokus untuk ya boleh sih kita mengejar sesuatu yang maunya dengan international standard itu good, bagus. Maksudnya itu boleh. Cuman kalau di SDM pengajarnya nggak bisa ngejar itu malah malah kalau aku bilang malah berantakan di bawah kayak gitu. Hmm. Jadi anu ya Erika ya, saya dapat dikatakan mestinya ini lebih masuk kepada fokusnya sih lebih kepada pemerataan pendidikan. Jadi memang Mm-mm. istilahnya harusnya dimulai dari tingkat-tingkat yang paling bawah. Jadi biar istilahnya di sini itu adanya pemerataan khusus di tingkat pendidikan kan seperti itu. Iya. Nah, lalu sekarang kan memang kita kalau kita masuk ke istilahnya istilah tentang prinsip hukumnya ya kan itu juga kita juga mengacu kepada prinsip hukum tentang pemerintahan yang baik atau dengan namanya good governance kan begitu. Nah kemudian sekarang Mm-mm. apakah dengan adanya dibentuknya organisasi seperti ini ya Rika, entah itu dapat katakan bayangan atau mungkin di sini dapat katakan dia itu seperti controlling. Nah, lalu kemudian sekarang sebetulnya istilahnya apakah dengan dibentuknya ini itu justru kalau menurut Erika itu iya
nggak nggak begitu efektif karena juga kita kalau kita lihat kan istilahnya sudah ada seperti menteri yang memang dia itu mewakili kan untuk mengurus semua ini kan. Lalu kemudian apa fungsinya bentuknya koordinasi seperti ini, Erika? Silakan. Iya, kalau aku bilang sih fungsinya sih ya itu tadi memberi memberi masukan ke menteri kayak gitu. Cuman ya eh pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bayar 400 orang ini ya kan kalau kalau cuman staff sus yang mungkin cuman 5 orang atau itu mungkin ya oke lah ya. Tapi kalau kalau sudah berapa 400 orang itu dengan mereka punya kualifikasi nggak mungkin juga mereka dibayar UMR ya kan pasti mereka dibayarnya eh, aku sih taunya staff sus itu sekitar sekitar 5 sampai 10 kali lipat UMR. Jadi aku mikir 400 orang terus yang bayar siapa gitu. Kalau yang bayar adalah eh, wajib pajak ya kita pasti yang apaan sih gitu kan. Oke, jadi anu ya Erika ya, istilahnya dilihat dari jumlahnya juga memang cukup banyak. Lalu kemudian juga ini pertanyaannya kenapa harus seperti itu? Kalau cuma sebatas memberikan istilahnya input kepada menteri, ya apakah harus sebanyak itu yang pertama? Kedua juga mestinya kan ya kalau kita lihat kan mestinya kita juga sudah memiliki berbagai macam departemen yang mengatur mengenai pendidikan kan kadang istilahnya di beberapa kota juga sudah ada perwakilannya apa kemudian sekarang itu um, emang kurang ya sehingga kan dapat dikatakan berarti di sini kan sudah ada departemen yang membawa pendidikan juga ditambah lagi dengan sekarang itu istilahnya seperti orang-orang yang memang memberikan perlindungan lagi kepada menteri. Apakah istilahnya di sini itu dapat dikatakan memang beberapa departemen itu kurang kira-kira dalam hal untuk memberikan input kepada menteri seperti itu. Silakan. Eh, kalau kurang rasanya enggak ya kok. Maksudnya eh aku aku beberapa kali ke dinas pendidikan itu eh, kebanyakan mereka juga tidak terlalu banyak yang mereka lakukan dalam artian ya duduk-duduk gitu ya. Ada beberapa sih yang masih ada yang dikerjain, cuman tidak hektik gitu loh. Jadi aku bilang sih untuk loadnya sih masih masih oke lah untuk departemen pendidikan. Ya makanya itu tadi kenapa kalau aku bilang kalau kalau untuk eh, 400 orang rasanya kebanyakan ya. Kalau emang mau dibikin tim research atau apa ya kenapa nggak dari kantor wilayah masing-masing itu rasanya sudah cukup taruhlah 2 orang untuk melakukan apa research untuk pendidikan gitu itu kan bisa collect data kayak gitu-gitu itu aku rasa bisa sih gitu loh cuman eh balik lagi aku nggak tahu karena karena terus terang kalau di Indonesia kan tiap ganti menteri pendidikan kurikulumnya pasti berubah gitu loh. Lah isunya kalau kalau untuk orang tua adalah begitu kurikulum berubah mereka harus membeli buku yang baru ya kan. Itu kadang-kadang kalau ibu-ibu pasti sudah sewot gitu loh. Udah harus kalau kalau ini beli buku lagi yang baru terus sedangkan kebutuhan sehari-hari juga udah banyak kan gitu. Jadi kalau aku bilang sih mungkin kalau mau sih dibikin kalau emang mau diupdate bikin bikin langsung kayak kalau kalau anakku kebetulan kalau sekolah dia dia pakai Google Classroom kayak gitu-gitu. Jadi nggak harus beli buku tapi udah materinya sudah ada di Google Classroom kayak gitu-gitu. Kalau emang sekalian mau diupdate, mau dibikin yang high tech lah, apa yang kayak gitu-gitu, kenapa nggak dibikin kayak gitu aja? Itu costnya sedikit dalam artian tinggal tinggal provide Google Classroom-nya, terus habis gitu semua eh, apa nggak harus juga tiap anak harus punya komputer, tapi di sekolah kebanyakan kan sudah pasti ada komputer ya. Itu bisa dipakai gantian kayak gitu-gitu. Itu rasanya sudah bisa sih untuk yang Jawa ya. Aku nggak ngomong di luar Jawa. Untuk sementara di Jawa udah rasanya itu sudah mumpuni gitu loh untuk melakukan itu. Kenapa nggak dibikin kayak gitu aja daripada harus mengganti kurikulum habis gitu mengganti ya boleh ganti-ganti kurikulum kalau pakai Google Classroom lah gampang tinggal tinggal ganti materi kayak gitu nggak perlu beli buku nggak perlu apa ya beli
ada lagi kalau mereka bilang itu lembar kerja siswa, nggak perlu lagi beli-beli kayak gitu loh. Jadi ini lain dapat dikatakan memang sebaiknya sih lebih masuk ke untuk fokusnya sih membenahi dari kita punya sistem pendidikan ya dari mulai istilahnya materinya atau memang ada yang perlu ditambahkan juga memang diperbaiki daripada harus membentuk seperti itu ya Rika kan begitu. Iya. Tapi kemudian kamu Rika sekarang kira-kira apakah sekarang dengan dibentuknya itu mengenai entah itu organisasi yang melakukan controlling tadi itu apakah dapat menjamin nggak sih Erika kita punya pendidikan ini bakal memang menjadi lebih baik atau kamu Erika ya kalau emang secara sistem ya nggak ada pembenahan ataupun memang nggak ada upgrade ya sami mawon gimana Erika? Ini adalah isu yang sama di tiap departemen karena begitu departemen itu menterinya ganti, kebijakannya juga ganti gitu loh. Kalau aku bilang sih, ya langsung aja bikin bikin program 25 tahun atau mungkin ya 5 yang nanti akhirnya di break per 5 tahun direvisi atau seperti apa. Aku detailnya nggak begitu ini ya. Cuman kalau aku bilang bikin aja apa eh, bikin milestone-nya, bikin bikin achievement-nya mau kemana sih? Bikin aja 25 tahun lagi kita mau di apa misalnya university kita nomor 10 di dunia kayak gitu langsung bikin target aja gitu kalau aku bilang daripada kalau gini ini kan kadang-kadang sistemnya juga belum siap. Maksudnya sistemnya adalah guru-gurunya belum siap tapi udah dipaksain kan kebanyakan kayak gitu yang sekarang. Jadi kalau aku bilang kalau begitu sudah goalnya udah ada 25 tahun lagi kita mau ini itu lebih gampang gitu loh untuk achievementnya gitu siapapun menterinya itu tetap ngelakuin yang sudah dilakuin jadi kasarannya nggak begitu menterinya ganti yang kemarin udah jalan kadang-kadang yang kemarin jalannya sudah bagus dibongkar lagi ya kan terus diganti Hmm. dengan kurikulum yang baru kadang-kadang juga kurikulumnya mirip-mirip gitu kan jadi Hmm. kalau aku bilang ya disetting aja langsung gitu loh daripada tiap tiap ganti menteri ganti lagi itu malah bikin pusing. Betul, betul. Jadi ya secara kelembagaan memang harus lebih ya lebih masuk ke sistem kelembagaannya itu secara khusus dari dalam itu ya untuk memperbaiki SDM juga, kemudian juga memperbaiki kualitas pendidikan juga, mungkin khususnya di istilahnya tingkat-tingkat daerah yang paling jauh ya Rika. Sehingga di sini juga lebih masuk ke pemerataan pendidikan ya Rika. Jadi banyak Hmm. tidak ada kesenjangan pendidikan baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil kan gitu. Oke, Hmm. kemudian untuk konklusinya nih apa buat para netizen pada sore hari? Silakan dari Erika. Konklusinya sih kalau aku pribadi sih setuju kalau ada staf khusus seperti itu. Cuman balik lagi kalau seandainya itu adalah 400 orang, aku sendiri juga agak yang karena kalau yang bayar adalah eh, wajib pajak ya, ya kita juga keberatan Pak gitu. Oke, kalau dari saya tambahkan ya terkait dengan pembentukan organisasi controlling tersebut saya juga merasa sebenarnya sih kurang kurang begitu tepat karena pertama juga mestinya lebih fokus kepada sistem pembenahan pendidikannya. Jadi biar di sini itu untuk kemajuan dunia pendidikan kita itu jauh lebih merata baik dari tingkat pusat maupun dari tingkat daerah seperti itu. Itu sih guys dari saya. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye bye.